bahasa yang kita sebut bahasa pinggiran itu justru dipinggirin. Padahal bahasa yang paling nyaring itu bahasa yang diucapkan oleh orang yang merasa tersingkir itu. Kalian berdiri tanpa rakyat tuh kalian bukan apa-apa gitu. Rakyat juga tanpa kalian pun kita tidak bisa hidup. Apa salah kita bersinergi baik tanpa adanya kekerasan dan adanya pikiran-pikiran buruk, semuanya berpikir positif untuk kebaikan kita hidup bersama di negara kita gitu, bukannya saling menjatuhkan. Padahal kami hanya ingin mendekat dengan warga, kami ingin dengar suara-suara mereka yang terabaikan, dan kami ingin juga membantu menyuarakan, karena mereka sangat meminta tolong untuk hal itu. Dan kenapa kita diam, dan saat kita bergerak, kenapa kita dihalang? Apakah mereka juga menghadirkan masyarakat? Apakah mereka juga menghadirkan korban gitu? Yang harusnya bisa menyuarakan secara langsung, yang harusnya bisa berbicara secara langsung tentang apa yang mereka rasakan dan apa pilihan energi yang mereka ingin pilih gitu. November 2022, Indonesia melakukan presidensi G20 dan salah satu poin yang akan dibahas adalah soal transisi energi. Di poin ini, kita mencoba untuk melihat bagaimana Indonesia melakukan proses transisi energi dari batu bara atau energi fosil lainnya menuju ke energi-energi terbarukan. Dan di situ kami juga melakukan sebuah perjalanan kesaksian yang bernama Chasing the Shadow. Dan di perjalanan kesaksian ini kami mencoba berjalan menggunakan sepeda dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, sampai ke Denpasar. Dan pada prosesnya kami mengalami sebuah kejadian yang mungkin akan kita dengar di podcast berikut ini. Jika ingin tahu jawabannya, saksikan lebih lengkap dalam tayangan berikut ini. Oke teman-teman, terutama yang mudah belia dan yang ingin menghasilkan kembali Indonesia yang hijau. Saya bersama para aktivis lingkungan, Greenpeace, BWM, yang secara rutin mengevaluasi keadaan policy di bidang lingkungan tuh. Ada Kania dan ada Rafi'i itu sengaja gue salah-salahin tuh. Iya, biar dikoreksi dulu ya. Dan Hadi. Kita mau bicara satu gejala yang menyebabkan kita merasa seolah-olah Indonesia itu buta huruf terhadap para aktivis lingkungan tuh. Karena ada peristiwa G20 udah selesai tapi problemnya masih berlanjut karena G20 itu di Bali hanya dipromosikan sebagai sukses eventnya, bukan sukses substansinya tuh. Presiden Jokowi mengatakan kami sukses. Kenapa? Karena berhasil membuat orang tahu bahwa Bali itu adalah pusat pariwisata tuh. Jadi tema utama milenials yaitu lingkungan keluar dari pakem yang seharusnya diucapkan. Pak Jokowi setelah itu nggak pernah mengucapkan lingkungan, bahkan dia mau jual lingkungan di Kalimantan tuh. Jadi terlihat bahwa dimensi etis dari G20 itu terhalang oleh dimensi estetiknya tuh. Dibikin semacam tempat di surga di situ, tapi orang nggak peduli sebetulnya. Dan para pemimpin dunia sebetulnya basa-basi, oh bagus, makan malamnya bagus, tuh gala dinernya. Tetapi substansi tentang perdamaian dan tentang lingkungan tidak dicapai di situ. Dan justru yang terjadi adalah penghalangan terhadap mereka yang berupaya untuk membawa pesan generasi ke forum G20 itu. Di dunia dimanapun, di mana ada summit yang berurusan dengan lingkungan, hak generasi baru itu yang pertama, yang harusnya diprioritaskan. Tapi yang terjadi adalah penghalangan tuh.
para goeser, mereka traveler, hikers yang berupaya untuk tiba di Bali itu dihalangi di Jawa Timur tuh. Nah, itu yang kita sebut sebagai upaya untuk bahkan mencapai yang bayangan pun masih dihalangi itu. Padahal udah ada frustrasi di dunia bahwa seolah-olah karena COVID, karena perang di Eropa itu, upaya untuk menghasilkan kembali environmental grammar itu terhalang tuh. Dan yang paling gila lagi, Indonesia sendiri menghalangi aktivitas anak muda untuk memuliakan lingkungan tuh. Padahal lingkungan itu adalah new grammar di dalam politik internasional tuh. Siapa yang nggak paham tentang lingkungan, dia dungu dalam tata bahasa internasional tuh. Greenpeace ada di ujung, ada di depan untuk menarik kereta perawatan lingkungan, tapi keretanya dihalangi itu. Jadi kita mau sekaligus kita protes dan kita mau bongkar sebetulnya kenapa negara semacam Indonesia yang nomor 9 terbesar hutannya justru menghalangi orang yang tidak memelihara hutan. Itu kira-kira tuh. Saya mulai dari Kania, apa yang kamu bisa ucapkan sebagai protes generasi karena suara kalian tuh tidak tiba di forum G20? Yang aku ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama rakyat-rakyat yang suara tidak didengar gitu. Kenapa sih sesuatu yang kita resahkan, sesuatu yang ingin kita sampaikan itu selalu jadi masalah bagi para petinggi negeri ini. Bahkan kita sebagai pemuda yang emang jatahnya itu menyuarakan aksi dan kampanye kita terhadap keresahan-keresahan yang dirasakan oleh negara kita sendiri, kenapa dihadang gitu. Padahal kita di sini ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi tanda tanya, yang sesuatu yang merusak negara kita sendiri. Kenapa ada penindasan dari para mereka gitu? Apakah mereka tidak ingin kalau misalnya negaranya itu terbongkar sesuatu yang masih tanda tanya itu gitu? Ada apa di balik negeri kita itu maksudnya? Oh, itu statement yang sangat tajam gitu. Ada apa sebetulnya? Apa mereka takut dibongkar tuh? Apa mereka takut perselingkuhan antara kapital dan politik itu bisa diintip oleh generasi baru tuh? Jadi kira-kira itu tema yang betul-betul menohok sehingga aktivitas yang mereka pakai kaos Chasing the Shadow. Chasing the Shadow ini jadi semacam tema terutama juga untuk lingkungan, walaupun ada banyak versi, ada yang novel Chasing the Shadow, ada filmnya juga. Tapi intinya adalah seolah-olah aktivitas untuk memelihara lingkungan itu makin lama makin kayak mengejar bayang-bayang gitu. Padahal sebetulnya bayang-bayang itu jelas akan menghantui kita. Jadi kita mesti menemui bahkan ketika itu hanya bayang-bayangnya tuh. Dan harapan selalu ada kalau masih ada bayang-bayang. Nah, sialnya Chasing the Shadow ini dihalangi oleh mereka yang sebetulnya chasing the shallow itu. Yang shallow artinya dangkal. Jadi kita ingin agar supaya lingkungan Indonesia jadi promotor di dalam pameran lingkungan, justru dihalangi itu. Jadi kan coba lanjutin lagi. Apa yang kamu duga tuh? Kenapa sesama masyarakat sipil justru menghalangi masyarakat sipil yang ingin menyelamatkan lingkungan? Kan ajaib. Seharusnya kita sesama rakyat saling menyuarakan keresahan apa yang kita rasain gitu. Kalau mereka pun merasakan apa dampak dari krisis iklim itu terjadi, baik banjir ataupun panas yang semakin meningkat, terus mungkin bahan-bahan pokok makanan dari negara kita sendiri semakin rusak gitu. Terus apa nih yang akan kita lakukan untuk memperbaiki negara kita, yang dihasilkan dari negara kita? Dan walaupun mereka memperlakukan kita seperti itu, apakah ada nggak sih pikiran di kepala mereka kalau misalnya tanda tanya di kepala mereka tuh tentang keterbukaan pikiran mereka tentang iklim di negara tuh mereka rasakan nggak sih? Mereka hanya mengikuti perintah yang sama sekali dia berpikir baik atau tidaknya nggak sih apa yang mereka lakukan ini dilakukan untuk kejahatan atau kebaikan gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita suarakan dan kita jalankan dari goes, dari Jakarta hingga Bali, dan kita menghadapkan intimidasi mulai dari Surabaya dan seterusnya itu, mereka maksudnya apa gitu? Kita hanya... Waktu kamu mulai perjalanan itu, kamu dituntun oleh semacam harapan. Kamu diarahkan oleh energi untuk ingin berkelahi di forum G20 itu. Walaupun perempuan, tapi kamu anggap bahwa merusak lingkungan itu pertama-tama akibat
paling fatal adalah pada tubuh perempuan, pada psikologi perempuan. Karena perempuan dan alam itu sesuatu yang secara teologis, secara filosofis itu nyatu itu. Karena itu kita sebut Gaia, Mother Earth itu. Kalau kita pergi ke Nepal, kita lihat Himalaya, orang beri nama puncak Everest karena yang mengukur itu adalah George Everest, yaitu dia laki-laki. Padahal bagi orang Nepal itu namanya Sagarmatha. Sagarmatha artinya ibu bumi, wajah dari ibu bumi itu. Demikian juga sebaliknya orang Tibet menyebut Kamolong yang artinya wajah alam semesta itu. Jadi keperempuanan itu selalu identik dengan alam itu. Jadi walau dalam kegembiraan kamu tiba-tiba kamu dihalangi oleh sejumlah laki-laki kan. Dan itu langsung jadi kontras gitu. Kenapa laki-laki tidak paham tentang alam? Kenapa justru perempuan yang paham, yang ingin menyampaikan bahwa value dari pembangunan itu keliru karena value pembangunan itu justru merusak alam, mengeksploitasi segala macam tuh. Dan protes kamu pada waktu itu atau bukan protes kamu, psikologi apa yang terbentuk di kamu begitu kamu lihat kok sejumlah orang gagah perkasa itu dengan fasilitas maskulinitas patriarkas itu menghalangi seorang feminis untuk mengucapkan bahwa ibu bumi meminta saya untuk datang ke Bali. Balik lagi, perempuan itu terlahir oleh perasaannya yang begitu besar dan aku bukannya membandingkan antara laki-laki dan perempuan, tapi aku sendiri merasakan emosionalku terhadap, apalagi aku sendiri merasakan apa yang sedang terjadi terhadap negeri ini, kemudian dihadang oleh para laki-laki yang aku sama sekali tidak tahu latar belakang mereka seperti apa, tiba-tiba mereka memperlakukan kita seperti itu, dan apakah mereka berpikir gitu, apa yang kita lakukan ini baik atau enggak. Dan walaupun aku sebagai perempuan dan banyak stigma-stigma perempuan yang lemah, tidak dapat melakukan sesuatu dan gampang mungkin diintimidasi karena perempuan ini mempunyai perasaan dan gampang disenggol, lemah, dan mereka mungkin semena-mena terhadap perempuan, tapi enggak gitu. Banyak perempuan-perempuan yang ingin menyuarakan keadilan, kebebasan untuk menyuarakan sesuatu, kebebasan untuk bertindak. Karena kita juga ingin melakukan sesuatu yang sama dilakukan oleh semua gender gitu. Nggak ada batasan antara perempuan dan laki-laki. Semua dilihat dari bagaimana kita bisa menghargai sesama gender gitu. Walaupun itu kayak aku ingin banget itu nggak hanya laki-laki yang selalu berada di posisi paling atas dan yang paling terlihat pemimpin itu sebagai laki-laki gitu. Kita walaupun perempuan di belakang laki-laki yang disebut makmum, tapi kita juga memiliki suara, memiliki keresahan, memiliki yang ingin disuarakan perempuan gitu. Jangan anggap kami mentang-mentang perempuan lemah atau apa tuh, enggak gitu. Aku di sini pengen banget membuktikan bahwa perempuan juga bisa bergerak, perempuan juga bisa berlari, menyuarakan dan melawan kekerasan-kekerasan yang ada di negeri kita gitu. Baik dari penindasan itu dari dulu sampai sekarang masih banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi pada perempuan dan kesenjangan-kesenjangan bahwa perempuan itu tidak bisa menyuarakan sesuatu dan gampang banget bagi laki-laki untuk menindas perempuan, apalagi di pikiran mereka kalau misalnya kita tuh lemah gitu. Oke, kan saya balik situ ya kan ya ke Acil dulu nih, Cil. Kan Anda juga tahu dari dekat peristiwa itu. Dan baru sekarang Kania mengucapkan semacam protes bahwa eksploitasi kapital terhadap alam itu sama dengan eksploitasi patriarki terhadap perempuan. Itu setara. Jadi kalau alam dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi itu sama dengan suara perempuan dibungkam untuk menghasilkan kesejahteraan tuh. Gimana batin kamu waktu mendengar uraian ini, kuliah tentang etika feminis, teori lingkungan bisa diringkas dalam 7 menit. Oleh karena orang dapat semangatnya tuh. Karena yang mengucapkan adalah seorang perempuan tuh. Kalau saya misalnya menerangkan etika lingkungan, ya itu karena filosofi, karena saya belajar. Tapi dia tidak datang dari inner call, dari moral clarity, dari seseorang yang merasa bahwa bumi dan saya itu identik. Menghalangi saya untuk merawat bumi artinya kalian ingin memisahkan saya dari ibu saya gitu. Jadi dimensi itu yang saya mau tahu dari pandangan seorang pria atau laki-laki. Ya, dari tadi pembuka kan yang berbicara ngomong panjang lebar itu langsung kesentuh hati
kayak emosional langsung naik, kayak seolah-olah ibu bumi itu dilawan banget gitu. Dan pada akhirnya banyak kata-kata yang pengen buat diucapin tapi itu menjadi emosional tersendiri buat saya pribadi, karena langsung terucap oleh Konia selaku teman jalan kami di sepeda di jalan itu, dan yang langsung juga bersenggolan dengan orang-orang yang menghadangi kami di jalan. Dan itu sangat cukup emosional buat saya pribadi mendengar langsung Kania berbicara seperti ini, karena itu benar-benar menyentuh saya buat. Ya, setelah peristiwa itu kan dia bikin pengendapan emosi, pengendapan teoritis, bahkan pengendapan filosofi. Lalu kita mengerti keadaan itu. Pada waktu peristiwa itu terjadi itu, Acil, speechless mungkin atau marah tuh. Coba kita mau kira-kira bayangkan tuh, mau ngapain sebetulnya, mau ajak berkelahi atau mau mengatakan kalian kok dungu banget ya, tapi kan nggak mungkin diucapkan kan, karena kamu berhitung kalau kita bilang berkelahi pasti dilawan, kalau kita bilang dungu itu pasti juga dilaporin polisi itu kan. Jadi semua hal pada momentum itu menjadi absurd, karena kita nggak pernah bayangkan ngapain melarang. Apa kejahatan orang pergi untuk mengucapkan pikiran yang justru dipersepsikan sebagai bagian yang menyatu dengan sejarah kita. Kita menyebut bumi itu ibu pertiwi. Kenapa ada Bapak Pertowo menghalangi kita di situ kan? Kira-kira begitu. Iya, buat saya pribadi ini cukup nggak masuk akal ya. Karena untuk saya pribadi juga saya ingin bersentuhan langsung dengan warga yang terdampak. Karena sejauh ini saya berjalan, ya mungkin hanya melakukan perjalanan-perjalanan dari kota ke kota. Tapi ini kan ada sentuhan langsung, kita berbicara langsung dengan warga sekitar, dengan warga lokal. Bahkan dengan warga-warga yang terdampak pada saat itu. Tentang banjir erobe, terus tentang batu bara dan lain-lain. Dan sampai hari ini ada pertanyaan, kenapa atas dasar apa mereka menghalangi kami bersepeda yang hanya 7 orang ini. Hanya 7 orang kami bersepeda, dan dengan alasan itu akan mengganggu kegiatan yang di Bali. Bertujuh tapi satu tujuan. Dan akan dikira mengganggu G20 itu. Padahal kami hanya ingin mendekat dengan warga. Kami ingin dengar suara-suara mereka yang terabaikan. Dan kami ingin juga membantu menyuarakan. Karena mereka sangat meminta tolong untuk hal itu. Dan kenapa kita diam, dan saat kita bergerak kenapa kita dihalang. Oke, Acil, saya balik ke situ nanti. Saya mau dapat semacam bukan pembelaan tapi semacam inisiatif untuk mengatakan bahwa ini adalah keliru. Greenpeace punya agenda panjang tentang itu. Greenpeace di mana-mana dihalangi itu di seluruh dunia itu. Tapi Greenpeace punya semacam prinsip bahwa kita bukan sekedar mengejar hal yang nggak masuk akal, tapi memang supaya dia masuk akal kita mesti kejar kan. Jadi chasing the shadow artinya memang itu seolah-olah absurd, tapi justru yang absurd itu yang mesti kita buktikan bahwa itu real tuh. Bahwa degradasi lingkungan yang dalam ilmu geologi disebut antroposin, bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia udah melebihi dari yang disebabkan oleh alam tuh. Dan Greenpeace punya satu prinsip, to be or not to be gitu kan. Atau kita hadir atau kita punah gitu. Jadi coba kasih apa advokasi yang kemudian dilakukan Greenpeace untuk kasih protes keras, dan apa reperkusinya pada aktivitas yang sama di tingkat dunia tuh. Ya, jadi siap Bang Rocky. Jadi dalam perhelatan G20 itu kan salah satu pilar yang akan dibahas itu kan transisi energi. Ya. Dan kalau kita tahu gitu ya, ngomongin soal transisi energi ini sangat berkaitan dengan permasalahan iklim saat ini gitu ya. Dan apa yang dilakukan sama teman-teman 7 orang itu mereka mencoba untuk melakukan perjalanan kesaksian. Mereka melihat langsung bagaimana dampak-dampak dari krisis iklim itu mengancam kehidupan manusia. Jadi mereka melakukan perjalanan dari Marunda, Banjarnegara, Batang, terus Timbul Sloko, Demak, Porong, Lakardowo gitu. Mereka melihat langsung gitu. Ada yang mereka terdampak oleh banjirop, ada yang mereka terdampak oleh debu batu bara, ada yang mereka terdampak oleh lumpur Sidoarjo yang sampai hari ini juga belum selesai gitu. Semua itu adalah ekstraksi industri fosil gitu ya. Dan kalau kita tahu dalam pembahasan
transisi energi gitu yang dibahas di Bali secara megah, secara besar seperti gigantik yang tadi Bang Rocky bilang, apakah mereka juga menghadirkan masyarakat? Apakah mereka juga menghadirkan korban gitu? Yang harusnya bisa menyuarakan secara langsung, yang harusnya bisa berbicara secara langsung tentang apa yang mereka rasakan dan apa pilihan energi yang mereka ingin pilih gitu. Itu nggak dihadirkan gitu. Yang dihadirkan justru para petinggi dunia, para pemilik korporasi, para penentu arah kebijakan gitu, yang mungkin mereka nggak sama sekali hari ini nggak mendengarkan gitu suara rakyat. Ya itu apa namanya, voice from the wilderness itu. Suara, kan ada musik, voice from the wilderness, the voice of true love. Jadi bahasa yang kita sebut bahasa pinggiran itu justru dipinggirin. Padahal bahasa yang paling nyaring itu bahasa yang diucapkan oleh orang yang merasa tersingkir gitu. Dan ketersingkiran itu bukan karena dia nggak mampu untuk mempertahankan lingkungan, tapi kemampuan dia itu dicabut dari dia tuh. Jadi akses seseorang terhadap politik, yaitu mengucapkan pikiran, itu dihilangkan tuh. Sama seperti KUHP sekarang tuh, orang nggak boleh kasih kritik tuh. Padahal kritik itu adalah jihad. Jihad artinya menegur seseorang yang berbuat buruk dan mendorong seseorang untuk berbuat baik. Jadi yang kita sebut jihad lingkungan itu, istilah jihad itu saya sengaja pakai karena orang selalu menganggap kata jihad itu urusannya sama teroris. Nggak ada itu. Jihad itu adalah prinsip bahwa dorong seseorang berbuat baik, halangi orang yang tidak berbuat jahat itu. Sekarang pertanyaannya, teman bertuju ini datang untuk membawa pesan bumi. Apakah dia berbuat jahat? Kan kemampuan itu yang mesti kita pakai. Saya pakai istilah jihad untuk saya pesankan pada mereka yang menghalangi kalian, yang memang mengerti istilah jihad sebetulnya kan. Justru dia mesti bergabung dengan chasing the shadow ini, supaya sama-sama mengucapkan di forum itu bahwa kami masyarakat pinggiran, kami mengerti bahwa akan ada transaksi energi di situ. Tapi jangan sampai transaksi itu hanya dihasilkan di antara kalangan kapitalis kan. Kan kalau dibilang transisi energi terbarukan, itu mesti dilakukan dengan cara yang demokratis. Nah, demokratisasi proses itu lebih penting daripada formulasi yang hanya dijadikan seolah ada MOU, udah ada pabrik ini tukar tambah dengan pabrik itu akan dibangun plan yang iya matahari akan iya, tapi siapa yang pakai dan modal siapa di situ kan. Jadi bagian itu yang saya anggap kekonyolan Indonesia ingin masuk dalam transisi energi, tapi transisinya tidak demokratis karena tertutup negosiasinya tuh. Seolah-olah hanya kapital dan kapital yang bisa menentukan isi energi itu, dan energi yang dihasilkan oleh transaksi yang tidak transparan. Tidak transparan pertama terlihat karena menghalangi pikiran alternatif itu dari awal udah kita anggap sebagai manipulasi itu. Saya kira itu soalnya. Karena ya ada yang mau diterangkan di situ. Aku ingin menyampaikan pada semua masyarakat Indonesia dan siapapun yang menonton channel ini, dengarkan kami rakyat, tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di jajaran-jajaran atas, kalian semua berada di sana karena kami bisa hidup karena kalian. Apa salahnya kita bersinergi melakukan tujuan baik untuk keberlangsungan negara kita gitu. Banyak saudara-saudara kita yang sulit untuk makan, banyak saudara-saudara kita yang tempat tinggalnya sudah terkikis oleh krisis alam, tentang semuanya yang rusak dan semakin kesini semakin buruk karena kita sendiri sebagian dari masyarakat pikirannya tidak terbuka tentang kesenjangan dan kerusakan yang terjadi terhadap negeri kita gitu. Terlepas dari sekedar kita memikirkan kalau misalnya kayaknya Indonesia kok makin panas ya, kok kayaknya semakin banyak bencana yang terjadi, mereka walaupun hanya sekedar berpikir itu, mereka udah menunjukkan kalau misalnya pikiran mereka tuh terbuka tentang apa yang dirasain sama daerah sekitar gitu. Nggak harus langsung ke Indonesia, di sekitar kampung kita dulu apa sih nih yang sedang terjadi, apa nih yang sedang dirasain gitu. Ayo kita gerak bareng-bareng gitu, terbuka. Maksudnya jangan ada lagi, walaupun kita hanya rakyat kecil, kita orang miskin tidak bisa melampaui ketentuan-ketentuan kalian, tapi mohon didengarkan, mohon dibuka mata kalian gitu tentang apa yang kita rasakan gitu. Jangan semena-mena, jangan hanya
pas pemilihan kalian menebar-nebar janji kebaikan apa, tapi aksinya selama berjalannya kebijakan kalian hanya acuh, kalian hanya membiarkan kita kelaparan, membiarkan kita nangis karena banyaknya kontroversi terhadap negeri kita. Kita hanya menerima sesuatu hal yang tidak ada transparansi dari kalian terhadap rakyat sendiri itu seperti apa gitu. Mohon keterbukaannya, mohon telinganya untuk didengar, hatinya, nuraninya tolong dibuka gitu. Kita juga ingin hidup bersama dalam sesuatu hal yang hadir dari bumi kita, bumi Indonesia yang asri dengan alamnya, lingkungannya yang kita semua bisa merasakan dari hasil bumi, padi, sawah, air yang alamnya begitu asri. Dan semakin kesini semakin rusak, bukannya diperbaiki, ini malah semakin banyak pembangunan, semakin banyak kalian meraih keuntungan dari apa yang hadir dari negeri kita dan semakin merusak negeri kita. Ingin menjadi seperti apa negara Indonesia ke depannya gitu. Kalau misalnya apa yang murni hadir dari negara kita tuh dihancurkan gitu. Katanya Indonesia pengen menjadi negara yang baik di mata dunia, tapi nyatanya rakyat yang seperti ini aja tidak didengar, rakyat yang melarat aja tidak didengar gitu. Jadi maunya tuh seperti apa? Serba salah. Kita mau bergerak aja ada banyak undang-undang yang mengatur. Pun kalau misalnya kalian menentukan malah membuat kita semakin bingung untuk bergerak gitu. Sebagai rakyat kita hanya bisa apa gitu, negara Indonesia negara hukum, kita sebagai rakyat Indonesia hanya bisa menyuarakan aksi. Pun kalau misalnya ada yang kita resahkan, ada yang salah dari negeri kita, munculnya demo-demo di negara ini bukan karena sesuatu yang neko-neko macam-macam, karena itu memang bukti nyata kalau misalnya ada sesuatu yang harus dibenarkan dari negara kita, bukannya malah diintimidasi balik, malah diserang balik. Banyak yang dikorbankan, baik dari rakyat, mahasiswa, buruh, tani, semuanya kita diintimidasi, dapat kekerasan-kekerasan dari kalian yang mempunyai senjata, yang kita sama sekali nggak punya itu gitu. Kalian semena-mena semuanya, kita tuh hanya ingin keadilan, semuanya kebebasan untuk menyuarakan pendapat, bukan untuk menyerang kalian gitu. Pun kalau adanya demo dari kita tuh seharusnya pemerintah tuh terbuka, mikir gitu, ada apa ya di negeri kita gitu, bukannya malah tutup kuping, malah menangkap kebijakan, menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan kalian, kepentingan kalian. Kalian berdiri tuh untuk dinasti apa sih? Kalian berdiri tanpa rakyat tuh kalian bukan apa-apa gitu. Rakyat juga tanpa kalian pun kita tidak bisa hidup. Apa salah kita bersinergi baik tanpa adanya kekerasan dan adanya pikiran-pikiran buruk, semuanya berpikir positif untuk kebaikan kita hidup bersama di negara kita gitu, bukannya saling menjatuhkan, adanya oknum-oknum yang mengadu domba antara pemerintah dan rakyat gitu. Kalau terjadi seperti itu terus-menerus, Indonesia nggak akan selesai, sampai ke depan pun kita akan selalu diadu domba rakyat versus pemerintah gitu. Ayo kita menjadikan negara kita semakin baik ke depan gitu, pelan-pelan gitu. Oke, pelan-pelan kita tetap bisa menangkap bayang-bayang itu. Acil. Tadi kita bahas sedikit bahwa efek dari penghadangan itu membuat moral untuk sama-sama menempuh jalur membebaskan Indonesia dari rejim pembangunan eksploitatif itu terhalang itu. Padahal seluruh dunia sekarang berupaya untuk mengembalikan keadilan itu bukan dengan perspektif growth tapi dengan degrowth itu. Dan itu yang ingin kita bahas sedikit ya. Di Kompas 2 hari lalu saya baca di headline Kompas bahwa 68% orang Indonesia itu kekurangan gizi, tidak punya akses pada makanan yang bergizi itu. Dan itu artinya kurang lebih 180 juta orang tuh. Dan perusahaan lingkungan juga memperparah suplai gizi. Karena nutrisi asasi itu tidak mungkin digantikan kemanfaatannya dengan bahan-bahan kimia itu. Dan kalaupun masih ada yang asli itu sebagian besar
dihidupkan, ditumbuhkan oleh elemen-elemen kimia itu. Jadi kalau kita lihat Kompas sebetulnya diam-diam menegur Presiden Jokowi bahwa efek katastrofik dari kerusakan lingkungan adalah pada kekurangan gizi. Dan kita tahu bahwa yang kita sebut local wisdom itu betul-betul dihasilkan melalui pengetahuan real tentang apa yang pohon yang bergizi yang mana, umbi-umbian yang bergizi yang mana tuh. Dan sekarang itu semua dianggap bisa diselesaikan melalui food estate. Yang hutan di Kalimantan dihabisi, ditanam singkong, singkongnya nggak tumbuh, hutannya udah dihabisin tuh. Hak burung untuk bertengger di pohon hilang, hak ulat untuk menyuburkan tanah hilang tuh, karena monokultur. Demikian juga food estate di Papua tuh. Jadi kalau kita lihat ada semacam strategi untuk mengatakan bahwa nutrisi itu, gizi itu bisa dipenuhi oleh industri itu. Jadi kalau kita baca Kompas itu kita mesti baca between the line bahwa pesannya sebetulnya nutrisi dasarnya yang alamiah itu hendak digantikan oleh nutrisi buatan. Dan itu yang menyebabkan gizi manusia itu yang kan orang Indonesia sumber gizinya di dalam genetik kita itu dihasilkan langsung dari bumi. Bukan melalui pabrik, kan itu asalnya. Nah karena itu penghalangan teman-teman bertuju dengan bendera Greenpeace atau dengan sponsor ideologis dari Greenpeace dihalang, itu artinya memperburuk kondisi pergizian di Indonesia tuh. Nah saya mau terangkan dulu teman-teman yang bertanya dari tadi, apa sih yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah penghalangan oleh GP terhadap GP itu. Gerakan Pemuda Ansor itu kan GP terhadap GP yang adalah Greenpeace itu sebetulnya supaya fair kita terangkan masalah itu. Jadi mestinya GP dan GP itu kan segandeng tuh. Kenapa GP yang sana merasa lebih kuat? Karena GP yang sana macho, yang di sini feminis kan, feminin. Jadi sebetulnya ini soal kekurangan pengetahuan tuh. Dan orang yang kurang pengetahuan ya bawaannya mau menghadang. Tapi kita tahu bahwa ada evaluasi sekarang. Nanti mungkin teman-teman Gerakan Pemuda Ansor akhirnya tercerahkan. Lalu lakukan semacam ya pengakuan dosa atau pengakuan kesalahan. Minta maaf bahwa sebetulnya kalian tidak menghadang 7 orang ini. Kalian menghadang masa depan generasi itu. Itu intinya ya. Dan saya banyak teman-teman di Gerakan Pemuda Ansor. Dan saya udah bicara sama mereka. Dan ya itu urusan organisasinya. Tapi saya balik pada Acil. Kalau kamu lihat hubungan antara kebijakan food estate itu. Melalui pengalaman kamu mondar-mandir ke semua daerah. Belusukan ke wilayah-wilayah yang memerlukan sentuhan perdamaian itu. Apa yang kamu rasakan di masyarakat bawah? Kalau kita tadi saya cuma lihat agregat dari masalah itu dirumuskan oleh Kompas dengan angka 68% orang Indonesia tidak punya akses pada makanan yang bergizi. Kalaupun dia punya akses, misalnya makanan yang bergizi sudah nggak ada, karena diganti sama pestisida atau segala macam itu. Gimana, Profesor Acil? Wah, mantap banget nih. Ya terima kasih. 2 kata nih ya, cepat dan dipaksa. Jadi ya kenapa balik lagi kami bersepeda itu kan sebenarnya kami nggak ingin cepat sampai. Kami ingin menikmati prosesnya. Kami ingin melihat lebih dekat. Dan dengan pelan akhirnya kami bisa menyentuh. Kalau mau cepat sampai pakai kereta cepat, tapi kan tapi kan nyatanya kan pembangunan yang dilakukan dengan cepat itu kan berakhir juga dengan cepat. Dan hal-hal yang dipaksa yang mungkin seperti yang di Papua ingin semua diganti dengan beras itu kan lumayan cukup buat saya pribadi aneh, karena dari awal aja Papua itu emang produksinya dia makan pagi itu sagu. Kenapa harus dipaksa? Dan itu harus cepat. Itu makanya yang kemarin kami lihat itu lumayan cukup banyak yang akhirnya juga berdampak pada warga sekitarnya dan berdampak pada kebiasaannya mereka itu sendiri. Mereka bisa hilang akan kebiasaannya mereka yang tadinya mungkin bertani, kayak mungkin di Dieng yang tadinya ingin bertaninya di Dieng itu kentang ingin diganti semua dengan kopi. Itu kan salah satu hal yang cepat dan dipaksa. Itulah mengapa kami juga menggunakan dengan sepeda. Oke, jadi simbol itu kita melihat prosesnya. Jadi bersepeda itu membutuhkan kesabaran. Dan kita ingin lihat misalnya pemerintah tidak sabar.
Mau ganti makanan itu artinya merusak genetik sebetulnya kan, karena kan organ tubuh kita dari pagi dibiasakan makan sagu, Ya. ada yang dibiasakan makan jagung, tiba-tiba dibikin seragam makan beras itu, maka akan ada reaksi metabolisme itu, dan itu justru memperberat BPJS, nanti dia pasti sakit kan, karena untuk adaptasi apa namanya pencernaan kita tuh. Tidak mungkin seseorang itu yang dilahirkan di dalam subkultur atau dalam local environment yang sudah fit and proper dengan hidupnya dipaksakan barang lain, itu jadi racun sebetulnya begitu kan. Jadi sebetulnya pemerintah meracuni tubuh rakyatnya sendiri itu karena dia nggak paham konsep habitat itu. Habitat itu adalah kesatuan antara nafas, pencernaan dan micropsikologi dia tuh. Dia merasa ini apa, ini beras ini apa itu. Itu buat disuplai ke dalam tubuh, bukan. Makanan itu diproses juga sebagai ritual tuh, menanam, memelihara tuh. Sama seperti kasus yang seringkali kita ingat bagaimana pemerintah Kanada atau pemerintah Amerika itu yang ingin mengevakuasi orang-orang Eskimo itu karena dianggap itu udah merusak lingkungan. Padahal bagi mereka dari tradisi memancing itu kan ngapain sih memancing? Kita kasih ikan aja. Bukan. Tradisi memancing juga pendidikan kesabaran tuh, pendidikan ketekunan, pendidikan akurasi itu. Jadi kalau cuma disuplai ya udah orang memangnya barang main suplai aja masukin ke gudang atau ke kontainer tuh. Jadi bagian etis dari makanan tidak dipahami oleh pemerintah. Seolah-olah rakyat itu hanya isinya cuma perut. Bahwa perut itu mekanisme biasa aja. Bukan. Perut itu adalah bagian dari mulut, mulut bagian dari tangan, tangan bagian dari bumi. Kan soal-soal itu tuh yang tidak dipahami itu. Ya, harusnya ada, ya sekarang kita pernah dengar yang namanya kolaborasi. Di mana-mana kolaborasi dan kolaborasi. Tapi kolaborasi itu hanya diperuntukkan untuk kaum menengah ke atas. Jadi kalau berarti antara atas dan menengah ke atas harusnya apa maksudnya kolaborasi antar untuk dengan warga-warga sekitar gitu. Bahwa harusnya kita mendengar dulu, nggak harus kita langsung sama ratakan mengganti Indonesia harus beras, harus bertani gitu. Jadi kita harus turun langsung ke warga dan mendengar. Sama halnya kayak pembangunan yang asal memindahkan warga penggusuran ke satu tempat dari tempat lainnya. Harusnya mereka mendengar dulu dan jangan sampai ngerubah kebiasaannya mereka, kebiasaan warga itu sendiri. Oke, jadi mau cepat tapi nanti lenyap itu kan. Iya. Dan makanan itu juga sebuah proses kebudayaan juga. Iya, betul. Ya, jadi di jagung yang kalau kita masak jagung ada wanginya tuh. Kalau beras yang disuplai itu udah itu beras biasa aja kan. Kalau beras yang organik dia jadi mahal itu kan. Jadi pemerintah nggak paham bahwa intensi manusia itu menikmati makanan sebagai ritual, sebagai estetik gitu. Itu buta hurufnya di situ dan banyak buta huruf lain sebetulnya kan. Karena pemimpin kita hanya mengandalkan warna rambut di kepala, bukan isi kepala. Iya, betul. Ini Bang Rocky cocok loh, udah putih ya. Terlalu mikir rakyat juga. Saya jadi presiden berkali-kali. Oke, ada yang mau ditambahkan. Sekarang saya akan tutup nanti, tapi supaya publik tahu tuh aktivitas. Kan umur berapa kamu sekarang? 22. 22 tahun. Beda 40 tahun sama saya kamu tuh. Oh iya, kayak nama saya. Iya. Tapi saya di pelajaran oleh Kaniah bahwa kehendak itu tidak mungkin dibatalkan. Apalagi kehendak suci. Membela lingkungan itu kehendak yang super suci tuh. Dan pengetahuan saya tentang etika lingkungan jauh melampaui Kania. Tetapi pengalaman dia dengan misteri dalam etika itu nggak bisa saya atasi itu. Karena saya nggak punya pengalaman dihadang gitu. Saya biasanya punya pengalaman menghadang orang dungu. Oke, Kania cerita sedikit tuh aktivitas kamu di usia 22 tahun tiba-tiba punya kehendak yang datang dari panggilan moral, kan bukan karena panggilan politik kamu lakukan pembelaan pada lingkungan kan?
Karena aku suka perjalanan dan dalam perjalanan itu banyak sekali hal yang kita temukan dan bertemu dengan berbagai macam orang dan keresahan-keresahan yang terjadi di setiap daerah yang kita datangin gitu. Dari setiap perjalanan yang aku lakukan gitu. Aku selalu bertanya-tanya kenapa di tempat ini seperti ini, di tempat ini seperti ini. Terus banyak keresahan-keresahan yang terjadi di negara kita tapi kok nggak pernah teratasi, tapi semakin jadi dan semakin terimbas kepada kita sendiri gitu. Ya udah kalau mungkin hanya Kania dan akan semakin bertumbuh di kemudian hari orang-orang yang selalu bersuara, orang-orang yang ingin kebebasannya ini dimuliakan gitu, ingin didengar dan akan selalu bertumbuh sampai kapanpun. Oke, tidak apa-apa kalau misalnya kan pemerintah selalu menindas kita semua dan menganggap kalau misalnya kita ini teroris atau melawan kebijakan mereka, tapi tetap kebenaran dan kebaikan itu akan selalu hidup sampai kapanpun gitu, akan mengalahkan segalanya. Ya, what a philosophy itu. Wow. Tajam betul filsafatnya tuh. Saya mengajar filsafat, saya cuma bisa terangkan bahwa banyak filsuf yang mengatakan berjalan itu artinya berpikir. Dalam perjalanan pikiran kita bertumbuh gitu. Immanuel Kant setiap hari dia berjalan tuh, dan orang lihat jam tangan di kota Kreuzberg itu. Kalau Immanuel Kant udah keluar rumah dia tahu bahwa oke, itu mereka tahu ini jam sekian. Dan Immanuel Kant adalah filsuf yang dijadikan sumber pengetahuan tentang rasionalitas tuh. Nietzsche juga berjalan tuh. Plato bahkan nggak pernah duduk kalau kasih kuliah, dia berjalan-jalan muter-muter aja tuh. Siapa lagi tuh? Banyak filsuf yang hobinya memang berjalan tuh. Dan kita ingin agar supaya perjalanan untuk memuliakan bumi itu tidak lagi dihalangi oleh para dungu. Itu doa ekologis kita tuh kan ya. Terima kasih banyak kan ya. Terima kasih juga Bang Rocky. Acil coba hal yang sama tuh. Apa pengalaman? Background. Ya background kamu. Nifa, maaf. umur. Ya. Wow. Baru beranjak ke 24. Buset muda. Oke, terus backgroundnya suka ngelakuin perjalanan berbulan-bulan. Ya. Terus jadi mestinya saya mau ajak kamu berjalan, tapi saya cuma sanggup berjalan berminggu-minggu, kamu berbulan-bulan. Jadi saya mesti berarti bisa berminggu-minggu kita. Ya, perjalanan dan perjalanan itu sendiri menjadi spiritual. Perjalanan spiritual buat saya pribadi untuk kenapa langkah kaki itu jadi langkah hati? Langkah hati karena itu aku pribadi ingin menyelami hal-hal yang aku jalani dan banyak bertanya pada dalam diri sendiri sebenarnya ini apa, kenapa dan mengapa dan bagaimana. Itu yang sebenarnya akhir-akhir ini kalau aku ngelakuin perjalanan panjang pasti berbulan-bulan karena ingin mendalami tempat yang aku kunjungi yang nggak cuma sekedar datang saja gitu. Itu background aku pribadi sih buat sering lakuin perjalanan. Semacam pilihan batin seseorang yang menganggap ya berjalan-jalan itu sebetulnya menemui persoalan, dan persoalan itu memperluas cakrawala tuh. Kalau kita cuma lihat mata ya ada kita pergi kemana? Kita pergi ke kota Paris ya, kita datang 20 tahun lalu, kita datang sekarang 50 tahun lagi sama aja isinya tuh, kota yang akan berubah lagi tuh. Tapi kalau kita menemui desa dan kita bercakap-cakap kan ada suasana di situ kan. Kita tidak bercakap-cakap dengan beton atau dengan patung atau dengan keindahan yang stagnan. Tapi keindahan manusia itu kalau dia masuk dalam percakapan. Jadi berjalan-jalan seperti Acil adalah masuk dalam percakapan. Jadi berjalan-jalan artinya bercakap-cakap sebetulnya, walaupun dengan diri sendiri itu. Dan lebih sering dengan diri sendiri. Oke, Hadi coba kita bikin rangkuman dulu nih. Kita lihat dari atas pengalaman batin, pengalaman intelektual, dan pengalaman politik dari dua teman muda ini. Ini betul-betul pengalaman politik tuh. Iya, kalau mungkin di umur saya yang sekarang gitu ya, yang nggak semudah teman-teman ini gitu tentunya. Tapi saya menarik banget gitu melihat perjalanan Kania, melihat perjalanan Acil gitu dengan seluruh pandangannya, dengan seluruh penglihatannya gitu. Gimana dia bisa menilai situasi sekarang gitu. Mungkin Acil atau Kania dulu nggak terlalu nggak melihat politik itu sebagai sebuah
kebutuhan gitu ya. Tapi dengan perjalanan kemarin ketika menghadapi intimidasi segala macam, apa yang dilakukan sama Acil sama Kania itu menjadi sebuah perjalanan politis gitu. Iya, betul. Dengan intimidasi yang dilakukan oleh mungkin negara dan aparatnya segala macam. Dan kalau saya gitu, saya mungkin dulu sebagai pejalan juga sama seperti Acil, tapi dengan sekarang dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi, ya saya harus terus bekerja gitu. Tapi untungnya saya bekerja di Greenpeace yang memungkinkan saya untuk masih bisa bertemu orang, masih bisa ketemu dengan sebuah pengalaman-pengalaman, masih bisa ketemu dengan masyarakat gitu yang ya sampai hari ini juga banyak yang terintimidasi gitu. Dan itu yang membuat saya juga akan terus berada di posisi ini gitu. Akan terus bersama masyarakat, akan terus bersama rakyat, karena memang ya inilah jalannya gitu. Nggak mungkin kita misalnya berpindah ke posisi yang sana dan ngelihat dengan kondisi yang nggak mungkin deh gitu. Kita menentukan sebuah jalan untuk masyarakat, tapi kita nggak pernah mendengarkan mereka gitu. Oke, teman-teman, ini pembicaraan yang sebetulnya pembicaraan untuk protes pada kebijakan negara tuh. Saya ingin video kita ini ditonton oleh Ibu Sri Mulyani, diperhatikan oleh Anies Baswedan, disimpan narasi ini oleh Ganjar Pranowo, diucapkan kembali dalam kampanye oleh Erlangga Hartarto. Karena yang kita bicarakan adalah masa depan generasi, bukan masa depan kalian. Kalian hanya kami titipkan semacam pesan bahwa silahkan kalian mempromosikan diri untuk jadi presiden tuh. Tetapi kalau kalian buta huruf terhadap lingkungan, buta huruf terhadap feminist ethics, artinya kalian tidak paham masa depan. Saya Rocky Gerung dengan Greenpeace dan BWM selalu berupaya untuk menghidupkan kembali akal pikiran. Hanya dengan berpikir sehat kita bisa hidupkan bumi yang sehat. Terima kasih.